Salam Advent dan sejahtera bagi kita semua. Kami dari AKP Jantung akan menyampaikan firman Tuhan, mengantarkan aktivitas saudara hari ini. Saudara yang kekasih, firman Tuhan terambil dari Yesaya 56 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Ada adagium mengatakan ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Maksudnya adalah bila ada kumpulan manusia, maka akan tercipta hukum. Tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam hukum ada ketertiban, membuat orang tidak membuat kerugian bagi orang lain dan dirinya sendiri. Orang yang tidak tertib hukum akan mendatangkan celaka kepada dirinya atau orang lain. Itu sebabnya hukum dibuat agar orang itu selamat, dan inilah manfaat dari hukum. Adanya kepastian bahwa bila orang yang melakukan kesalahan akan mendapat sanksi akibat kesalahannya. Mungkin kita sering mendengar hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, yang membuat cedera rasa keadilan. Kita tidak akan dapat kesempurnaan hukum selama ada di dunia ini. Walaupun manusia mencoba menyempurnakan 3 tujuan hukum itu dalam praktek sehari-hari. Saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita menaati hukum dan menegakkan keadilan. Tuhan Yesus menyimpulkan dari seluruh hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang kita kenal dengan hukum kasih. Bagaimana mengasihi Allah karena Dia yang telah memberikan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan juga bagaimana kita mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mengajak kita untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan kita. Penegakan keadilan bukan saja oleh para penegak hukum, tetapi semua insan manusia. Menegakkan keadilan adalah bagaimana kita menyikapi orang secara adil. Sebagai contoh sederhana, jangan karena dia kaya, kamu sambut dengan keramahan yang luar biasa. Tetapi kepada orang miskin, kamu tidak menyambut seperti orang kaya itu. Bila kita dapat melakukan yang kecil dalam berkeadilan, maka kita bisa melakukan keadilan dalam hal besar. Tuhan Yesus menerima kehadiran siapa saja, tanpa melihat status orang tersebut. Apakah itu orang miskin atau orang kaya? Apakah seorang pejabat tinggi atau pejabat rendah? Pada saat dia mengatakan di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ajakan ini buat semua orang, tanpa melihat status sosial. Itu yang disebut dengan equality before the justice atau the law, atau sama di hadapan keadilan. Inilah yang keadilan Tuhan yang diperuntukkan untuk semua orang. Begitu juga dengan keselamatan yang diberikan kepada semua umat manusia. Mari kita sambut kedatangan Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Advent, salam sehat, Tuhan memberkati.